Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumil din. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan khutbah jadwal khatib di bulan yang lalu, khatib telah menyampaikan dosa yang paling mengerikan, dosa besar yang paling besar, yaitu dosa syirik, yang mana sedikitnya saja kalau terbawa mati tanpa taubat terlebih dahulu, maka tidak mungkin dia akan merasakan nikmatnya surga. Sebaliknya, Allah tanpa kompromi akan melemparkan dia ke dalam jurang api neraka. Pada kesempatan ini, kita akan mulai dengan jenis syirik yang pertama. Termasuk perbuatan syirik, dosa besar yang paling besar adalah percaya akan kekuatan atau khasiat dari jimat. Apa itu jimat? Jimat yang dalam bahasa Arab, dalam bahasa hadis disebut dengan tamimah, adalah sebuah benda yang dikenakan oleh seseorang, baik ditempel di sebuah benda, baik digantungkan, baik disimpan di dalam saku, atau bahkan melekat di dalam tubuhnya, dijahit, ditulis, disetrika, dan lain sebagainya. Dan benda mati tersebut dianggap memiliki kekuatan dari zatnya secara mandiri, dengan sendirinya dapat mendatangkan manfaat, dapat mendatangkan keselamatan, rezeki, keberuntungan, kekayaan, dan juga dipercaya dapat menolak mudarat, menolak kecelakaan, menghindari dari musibah, menghindari dari sakit, atau bahkan menghindarkan dari kemiskinan. Itulah yang disebut dengan jimat atau tamimah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, man 'allaqa tamimatan faqad asyraha. Siapa yang menggantungkan tamimah, atau jimat, tapi bukan hanya digantung. Karena seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman, maka cara menggunakan jimat pun semakin berkembang. Siapa yang mengenakan jimat, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Namun sayangnya, ma'asyiral muslimin, kepercayaan terhadap kekuatan atau khasiat jimat ini sangat melekat dengan kental pada masyarakat kita di negara kita tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Padahal jumlah penduduk muslimnya merupakan mayoritas penduduk di negara kita.
Tapi kuantitas tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitasnya. Masih banyak masyarakat yang belum bisa move on. Belum bisa meninggalkan kepercayaan nenek moyang kita dulu. Yang mana mereka percaya dengan keyakinan animisme, dinamisme terhadap benda-benda mati, roh halus. Yang mana keyakinan itu sangat dimurkai oleh agama Islam. Sangat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukan hanya orang Islam secara umum. Para orang-orang yang ditokohkan dalam agama, para da'i, para ustadz, para ulama'nya pun tidak sedikit. Banyak di antara mereka yang masih percaya dengan khasiat jimat ini. Yang dalam bahasa kita, dalam orang Sunda, tradisi orang Sunda, jimat itu disebut dengan istilah isim. Mungkin kita sebagai orang Sunda pernah mendengar istilah ini. Isim itu bukan benda yang hebat, tidak. Isim adalah benda yang hina, benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khususnya di negara kita atau di masyarakat kita, jimat itu sangat rupa-rupa bentuknya dan perlu kita ketahui supaya tidak terkik. Banyak orang yang pura-pura menjual benda dengan harga yang mahal dengan dalih ini merupakan jimat, memiliki khasiat yang sangat luar biasa. Padahal batu biasa nih. Jimat bisa berupa mustika. Apa mustika? Batu akik. Batu yang terlihat indah. Dan mungkin mayoritas bapak-bapak suka dengan batu ini. Kalau kita semua menggunakan batu ini hanya sebagai penghias cincin saja, supaya jari kita semakin bertambah indah, supaya semakin terlihat berwibawa, maka itu sah-sah saja, sangat boleh. Itu adalah hiasan yang sangat bagus. Tapi ketika diyakini, ketika kita memakai cincin itu, diri kita semakin nyaman bepergian. Tapi ketika cincinnya ketinggalan, kita was-was, takut celak, itulah batu akik yang jadi jimat. Kemudian bisa juga berupa benda pusaka. Kalau di Jawa mungkin keris banyak. Kalau di Sunda mungkin kujang. Senjata khas dari suku kita. Dan berbagai macam benda. Bahkan sampai bedon sekalipun banyak yang dianggap sebagai jimat. Sering kami menemukan para ustadz katanya dianggap ustadz. Ketika tiba hari raya Idul Adha, kemudian panitia kurban sudah menyediakan pisau sembelih yang berkualitas, buatan Swiss, buatan Jerman, harganya mahal, sudah diasah dengan teknologi yang canggih. Tapi ketika disodorkan kepada penyembelih tersebut, katanya, nggak mau, saya ingin pakai bedog punya saya saja. Yang mana bedog dia itu sudah karatan, besinya sudah tipis, diasahnya juga ala kadar pakai batu. Tapi dia punya keyakinan kalau saya menyembelih menggunakan bedog ini, maka akan diberikan kekuatan yang lebih dibandingkan dengan pisau-pisau yang lainnya. Ini yang disebut dengan jimat. Hatinya bergantung dengan benda yang tidak punya kekuatan apa. Diperbudak oleh benda mantu tersebut. Kemudian bisa juga dalam bentuk raja atau wafak. Apa itu raja atau wafak? Raja itu tulisan Arab, tapi tidak disambung. Putus-putus. Ditulis sedemikian rupa, bahkan ada yang berbentuk hewan, berbentuk benda apapun, berbentuk orang. Biasanya ditempel di dinding-dinding rumah. Atau disimpan atau disalin, dicetak pada sebuah selembar kain, kemudian kain tersebut dimasukkan ke dalam. Atau bahkan ada juga rajang yang sampai dijahit di kulit manusia, di punggungnya. Ditulis sedemikian rupa, ditato di dalam kulit manusia tersebut. Dan ketahuilah, raja ini merupakan pemanggil sihir. Mantra yang bisa mendatangkan sihir, mendatangkan madarat, bukan mendatangkan manfaat. Atau bisa juga berbentuk bagian-bagian tubuh hewan, taring, macan misalnya. Kemudian kulit hewan, dan masih banyak jenis-jenis jimat di masyarakat kita yang harus diwaspadai. Kemudian tujuan penggunaan jimat macam-macam kita harus tahu. Jangan sampai niat ini masih ada dalam hati kita.
Ada yang bertujuan menggunakan jimat itu melindungi diri dari kecelakaan. Naik mobil, kemudian jimatnya digantungkan di spion depan. Maka itu merupakan benda yang harus dibuang jauh-jauh. Gantungkan saja parfum di spion. Jangan gantungkan benda-benda apapun, apalagi ada tulisan-tulisan yang tidak benar. Kemudian ada juga yang menghindari diri dari kekebalan atau membuat diri kebal. Supaya tidak tersayat oleh senjata tajam. Supaya tidak tertembak oleh pistol. Maka ini sudah berbau sihir. Lebih bahaya daripada sekadar jimat. Ada juga yang bertujuan untuk melindungi diri dari serangan makhluk halus. Dari sihir, dari santet, dari teluh. Yang dia khawatirkan ada orang yang tidak suka kemudian mengiring teluh tersebut. Maka caranya yang tidak benar. Bukan begitu caranya melindungi diri dari sihir. Ada lagi yang menggunakan jimat supaya wibawanya semakin memancar. Supaya karismanya semakin hebat. Orang lain tiba-tiba ngeluh di hadapannya. Tiba-tiba segan terhadapnya. Oh, tidak ada jimat yang seperti itu. Itu adalah sihir yang digunakan untuk mempengaruhi pandangan orang lain. Ada juga yang bertujuan sebagai penglaris. Wafak atau rajah ditempel di pusen tempatnya dia berusaha. Di jongkoknya, di tokonya. Dengan harapan mengambil perhatian orang-orang yang belanja, sehingga mereka hanya belanja ke tokonya saja. Tidak belanja ke toko yang ada di sebelah. Ada juga yang bertujuan supaya jodohnya dekat. Supaya dapat istri cantik, kaya, dan lain sebagainya. Yang kita kenal dengan istilah pengasih atau penet. Jangan sampai menggunakan hal-hal yang seperti itu. Maka semua jenis jimat, apapun bentuknya, dari apapun dibuatnya, dengan tujuan apapun, adalah benda haram yang harus dibuang dan ditinggalkan jauh-jauh oleh seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jika dia ingin selamat baik di dunia maupun nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa akhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi mengenakan jimat melanggar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang bertauhid, kita harus yakin apapun manfaat, baik rezeki, keselamatan, jodoh, dan lain sebagainya, itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun zat yang bisa menolak berbagai macam mudarat, kemiskinan, kecelakaan, kesakitan, dan lain sebagainya, juga hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada makhluk yang bisa untuk menghindarkan kita dari berbagai macam bahaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita semua sering membaca setelah selesai salat, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd? Bukankah itu yang sering kita baca selesai salat? Tapi kenapa baca-baca tetap di sakunya ada jimat? Berarti orang tersebut tidak memahami apa yang dibaca. Kalaupun kita ingin mengambil sebuah sebab, karena ada beberapa madarat, ada beberapa manfaat yang memang harus diperoleh oleh sebab, maka sebabnya harus masuk akal. Oleh karena itu orang-orang yang percaya terhadap jimat selain dia melanggar tauhid, maka dia pun sudah menjadi orang yang bingung. Logikanya sudah tidak jalan lagi. Akal sehatnya sudah harus. Apa hubungannya menolak penyakit seorang anak dikalungkan di lehernya, roncian dari bawang merah, dengan menolak penyakit demam? Apa hubungannya? Tidak ada. Kalau sakit, anak itu supaya sehat, tidak mau sakit, kasih vitamin, beri vaksin. Kalau sakit, bawa ke dokter.
bukan suruh megang batu dan lain sebagainya, maka sekali lagi tidak ada hubungannya jimat dengan keselamatan maupun kecelakaan. Atau misalnya menggantungkan sebuah gantungan di spion mobil dengan harapan bisa menghindarkan dari kecelakaan, tidak masuk akal. Di depan kita sudah ada truk misalnya, apakah tiba-tiba truk itu mental gara-gara gantungan yang kita gantungan di spion tersebut? Tidak mungkin. Maka inilah tipu daya setan yang sudah membuat manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan logikanya, dengan akal sehatnya, malah berubah menjadi makhluk yang buruk, yang hilang pikiran dan akal sehatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan bagi kita syariat Islam, Al-Quran, As-Sunnah yang berisi aturan-aturan yang sejalan dengan logika dan akal manusia dan bisa membuat manusia menjadi mulia. Bukan hawa nafsu manusia yang memilih jimat sehingga akalnya menjadi rusak serusak-rusaknya. Oleh karena itu, masyarakat muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di akhir khutbah ini khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri, umumnya bagi kita semua jamaah hadirin kaum muslimin, jauhilah berbagai macam bentuk jimat. Bagi yang belum pernah percaya terhadap hal itu, bersyukurlah, itu nikmat yang besar. Tapi bagi yang masih menyakukan jimat di dalam sakunya atau dengan berbagai macam cara, tinggalkanlah dari sekarang. Ketahuilah, jimat tidak sekalipun memberikan keberuntungan kepada seseorang. Tapi sebaliknya, yang ada dia akan bertambah sial. Bukankah kita percaya dengan Nabi Muhammad SAW? Bukankah lisannya adalah lisan yang paling jujur? Maka simaklah hadis berikut. Nabi SAW dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dalam hadis yang sahih, disebutkan pernah melihat salah seorang sahabat. Tapi tidak disebutkan namanya di dalam hadis ini. Kemudian Nabi melihat sahabat tersebut di tangan kanannya menggunakan gelang terbuat dari kuningan. Kemudian Nabi bertanya, "Mahadza?" Apa itu? Kemudian kata orang tersebut, "Minal wahinah ya Rasulullah." Untuk melindungi saya dari demam. Mulai tidak masuk akal. Maka kata Nabi SAW, "Inza'ha fa innaha la taziduka illa wahnan." Lepas sekarang juga, karena benda itu tidak akan menambah pada dirimu kecuali rasa pengecut dan lemah. Tidak akan tambah sehat, yang ada dia akan bergantung pada benda tersebut. Ketinggalan, pulang lagi adalah sudah jauh. Nah itu, orang jadi pengecut kalau bergantung dengan jin. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas kita untuk saling mengingatkan dari hal-hal yang mungkin belum kita ketahui, supaya kita kembali kepada kemurnian ajaran Islam, melepaskan ketergantungan pada takhayul, khurafat, dan lain sebagainya, mitos, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kiranya yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Aqimus shalah.